Assalamualaikum, perkenalkan nama saya Yudi Pardede. Saya berasal dari Prodi Sistem Informasi 2018. Pada kali ini saya akan mengambil materi etika profesi mengenai cybercrime. Kriminalitas di dunia maya atau cybercrime merupakan tindakan pidana kriminal yang dilakukan melalui teknologi internet atau sering disebut cyberspace. Cybercrime merupakan tindakan yang melawan hukum di mana pelakunya menggunakan internet yang memiliki kecanggihan teknologi komputer dan telekomunikasi. Pertama, motif cybercrime. Motif cybercrime dibagi atas dua. Yang pertama, motif intelektual. Motif intelektual merupakan kejahatan yang dilakukan hanya untuk kepuasan pribadi dan menunjukkan bahwa dirinya telah mampu merekayasa dan mengimplementasikan bidang teknologi informasi. Kejahatan dengan motif ini seringkali dilakukan secara individual. Yang kedua yaitu motif ekonomi, politik, dan sosial. Kejahatan yang dilakukan untuk keuntungan pribadi atau golongan tertentu yang berdampak pada kerugian secara ekonomi dan politik kepada pihak lain. Karena memiliki tujuan yang dapat berdampak besar, kejahatan dengan motif ini pada umumnya dilakukan oleh sebuah korporasi ataupun kelompok. Kedua, karakteristik cybercrime. Pertama, ruang lingkup kejahatan bersifat global. Maksudnya, cybercrime seringkali dilakukan secara transnasional, melintasi batas negara sehingga sulit dipastikan yurisdiksi hukum negara yang berlaku terhadap pelaku yang melakukan cybercrime tersebut. Karakteristik internet di mana-mana dapat berlalu lalang tanpa identitas atau anonymous, memungkinkan terjadinya berbagai aktivitas jahat yang tak tersentuh hukum. Kedua, sifat kejahatan bersifat non-violence. Maksudnya bersifat non-violence yaitu tidak menimbulkan kekacauan yang mudah terlihat. Ketiga, pelaku kejahatan bersifat universal. Keempat, modus kejahatan menggunakan modus operandi sehingga membuat pelaku cybercrime ini susah ditangkap. Yang kelima, kerugian yang ditimbulkan bersifat non-material. Ketiga, faktor penyebab cybercrime. Dari segi teknis, teknologi internet menghilangkan batas wilayah negara yang menjadikan dunia ini menjadi begitu dekat dan sempit. Tidak meratanya penyebaran teknologi menjadikan orang satu lebih kuat daripada yang lainnya. Ketiga, saling terhubungnya antara jaringan yang satu dengan jaringan yang lain memudahkan pelaku kejahatan untuk melakukan aksinya. Dari segi sosioekonomi, cybercrime merupakan produk ekonomi. Keamanan jaringan merupakan isu global yang muncul bersama dengan internet. Sebagai komoditi ekonomi, banyak negara yang tentunya sangat membutuhkan perangkat keamanan jaringan. Isu global yang kemudian dihubungkan dengan kejahatan tersebut adalah keamanan jaringan, security network. Bagian keempat, tipe cybercrime yang dipelopor oleh Philip Renata. Pertama, joy computing. Joy computing yaitu pemakaian komputer orang lain tanpa izin. Kedua, hacking, yaitu akses secara tidak sah atau tanpa izin dengan alat suatu terminal. Ketiga, Trojan horse, merupakan manipulasi data dan program dengan cara mengubah data atau instruksi pada sebuah program, menghapus, menambah, menjadikan tidak terjangkau dengan tujuan kepentingan pribadi atau orang lain. Kemudian data leakage, menyangkut pembocoran data keluar terutama mengenai data yang harus dirahasiakan. Kelima, data idling, suatu perbuatan yang mengubah data valid atau sah dengan cara tidak sah, mengubah input data atau output datanya. Keenam, to frustrate data communication, penyanyian data komputer. Ketujuh, software pirasi. Software pirasi merupakan pembiakan software yang dimana memiliki hak cipta, dan hak cipta itu dilindungi oleh hak atas kekayaan intelektual atau haki. Bagian 5, jenis cybercrime. Berdasarkan jenis aktivitasnya. Pertama, unauthorized access. Unauthorized access merupakan kejahatan yang terjadi ketika seseorang memasuki atau menyusup ke dalam suatu sistem jaringan komputer secara tidak sah, tanpa izin, dan tidak sepengetahuan dari pemilik sistem. Contohnya probing dan port. Yang kedua, illegal content. Illegal content merupakan kejahatan yang dilakukan dengan cara memasukkan data atau informasi ke internet tentang suatu hal yang tidak benar, tidak etis, dan tidak dapat
dianggap benar dan juga mengganggu ketertiban umum. Contohnya seperti penyebaran pornografi atau isu-isu yang tidak benar. Ketiga, penyebaran virus secara sengaja. Penyebaran virus biasanya dilakukan dengan menggunakan email. Seringkali orang yang sistem emailnya terkena virus tidak menyadari hal tersebut, ataupun bisa dengan cara-cara lain, atau dari mendownload aplikasi bajakan. Keempat, data forgery. Kejahatan ini dilakukan dengan tujuan memalsukan data pada dokumen-dokumen penting yang terdapat pada internet. Hal ini biasanya dilakukan terhadap dokumen yang merupakan milik institusi atau lembaga tertentu. Kelima, cyber espionage, sabotase, dan extortion, atau dengan kata lain disebut dengan pemerasan. Yang keenam, cyber stalking atau menguntit. Cyber stalking dilakukan dengan cara mengganggu atau melecehkan seseorang dengan memanfaatkan komputer, misalnya menggunakan email, dan dilakukan berulang-ulang. Kejahatan ini menyerupai teror yang dilakukan kepada seseorang dengan memanfaatkan media internet. Yang ketujuh yaitu carding. Carding merupakan kejahatan dengan cara mencuri nomor kartu kredit milik orang lain dan dia melakukan transaksi perdagangan di internet. Ke-8, hacking dan cracker. Hacker mengacu pada seseorang yang punya minat besar untuk mempelajari sistem komputer secara detail dan meningkatkan kapabilitasnya. Cracker merupakan orang yang sering melakukan aksi-aksi perusakan internet. Yang ke-9, cyber squatting dan typo squatting. Merupakan kejahatan yang dilakukan dengan mendaftarkan domain nama perusahaan orang lain dan kemudian berusaha menjualnya kepada perusahaan tersebut dengan harga yang lebih mahal. Typo squatting adalah kejahatan yang membuat domain plesetan atau domain yang mirip dengan nama domain orang lain. Kemudian hijacking. Hijacking merupakan kejahatan dengan melakukan pembajakan karya orang lain. Contohnya seperti pembajakan software, aplikasi-aplikasi yang berbayar dibajak sehingga dijual secara gratis. Kemudian cyber terorisme merupakan tindakan yang mengancam pemerintah atau warga negara ke situs pemerintah atau militer. Berdasarkan motif kegiatan, ada dua jenis yang dapat kita dapat, yaitu cybercrime sebagai tindakan murni dan cybercrime sebagai kejahatan abu-abu. Cybercrime sebagai tindakan murni kriminal adalah biasanya digunakan melalui internet untuk melakukan kejahatan. Contohnya adalah carding, yaitu pencurian nomor kartu kredit milik orang lain untuk digunakan dalam transaksi perdagangan di internet. Kemudian sebagai kejahatan abu-abu, hal ini disebutkan abu-abu karena cybercrime jenis ini cukup sulit ditentukan apakah ini tindak kriminal atau bukan, mengingat motif kegiatannya terkadang bukan untuk berbuat kejahatan. Kemudian berdasarkan sasaran kejahatan, cybercrime yang menyerang individu against person, cybercrime menyerang hak milik atau against property, dan ketiga, cybercrime menyerang pemerintah atau against government. Bagian ke-6, pengulangan cybercrime. Pertama, mengamankan sistem. Kedua, penanggulangan global. Ketiga, perlunya cyber law. Keempat, perlunya dukungan dari lembaga khusus. Bagian ke-6, contoh kasus cybercrime di Indonesia. Membajak situs web. Salah satu kegiatan yang sering dilakukan oleh cracker adalah mengubah halaman web yang dikenal dengan istilah deface. Pembajakan dapat dilakukan dengan mengeksploitasi lubang keamanan. Pencurian akun internet. Salah satu kesulitan dari sebuah internet service provider adalah adanya akun pelanggan yang dicuri dan digunakan secara tidak sah. Pencurian akun cukup dengan menangkap user ID dan passwordnya. Akibat dari pencurian ini, pengguna yang atas nama user ID tersebut akan dibebani biaya yang lebih. Kemudian probing dan port scanning merupakan hal yang dilakukan oleh cracker sebelum masuk ke server yang ditargetkan untuk diintai. Cara yang dilakukan adalah dengan melakukan
port scanning atau probing untuk melihat service-service apa saja yang tersedia di server target. Sebagai contoh, hasil scanning dapat menunjukkan bahwa server target menjalankan program web server APK, mail server send mail, dan seterusnya. Penanganan kasus cybercrime. Pertama, awalnya penanganan kasus cybercrime adalah melapor ke IDCRT, Indonesia Computer Emergency Response Team, merupakan point of contact bagi orang atau pihak tertentu untuk melaporkan masalah keamanan. Pada tahun 2017 dibentuk Badan Cyber dan Sandi Negara yang merupakan lembaga pemerintah Republik Indonesia yang menangani masalah keamanan cyber. Lembaga ini bertugas melaksanakan keamanan cyber secara efektif dan efisien dengan memanfaatkan, mengembangkan, dan mengkonsolidasikan semua unsur yang terkait dengan keamanan cyber. Sekian dari video saya, terima kasih. Jika ada salah kata, saya mohon maaf.